Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SV15 kelompok 1 ingin mempresentasikan desain aplikasi Kita Bisa. Perkenalkan, saya sendiri Atarik bersama teman saya, Rian dan Cindy. Disclaimer, kegiatan ini merupakan program magang kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh bersama Skillful. Kami tidak diikat kontrak oleh Kita Bisa. Agenda pembahasan yang kami bawa adalah pendahuluan, proses perancangan, demo aplikasi, hasil pengujian, dan kesimpulan. Pendahuluan. Aplikasi Kita Bisa merupakan layanan crowdfunding yang digunakan untuk menggalang dana pada suatu kampanye. Aplikasi Kita Bisa memiliki fitur diantaranya yaitu galang dana, hitung zakat, dan berdonasi. Pengguna akan melakukan donasi, lalu akan disalurkan ke campaigner dan pengguna akan mendapatkan update terbaru seperti kabar terbaru dan pencairan dana. Masalah yang kami temukan diantaranya yaitu sulit menyediakan informasi yang engaging emotionally, sulit menyediakan transparansi dana, sulit meningkatkan retention rate. Proses perancangan. Metode yang kami gunakan untuk memecahkan solusi ialah menggunakan design thinking dengan 5 tahap diantaranya empathize, define, ideate, prototype, dan test. Untuk tahap pertama yaitu empathize, user persona. Agnes merupakan seorang karyawati yang ingin mengetahui perkembangan donasi dari suatu kampanye dan penggunaan dana dari donasi yang diberikan. Tetapi Agnes mengalami kendala, yaitu khawatir dengan update dari suatu kampanye yang sudah ia donasikan dan kurang yakin apakah dana tersampaikan atau tidak. Pengguna, setelah Agnes berdonasi, Agnes ingin melihat kabar. Oleh karena itu, Agnes harus mencari ulang kampanye yang sudah ia gunakan sehingga sangat merepotkan. Lalu tahap kedua, yaitu define. Kami membuat beberapa daftar pain point yang dirasakan oleh pengguna. Dari sini, kami menyatakan bahwa permasalahan utama dari target pengguna yaitu pengguna merasa kabar terbaru dari suatu donasi kurang menarik secara emosional. Lalu transparansi yang kurang aksesibel dan kurangnya motivasi untuk tetap melakukan donasi di Kita Bisa untuk masa yang akan datang. Selanjutnya kami membuat Hamaikwi sebagai acuan ide solusi. Untuk masalah yang pertama untuk masalah campaign update, yang kedua untuk transparansi dana, ketiga untuk retention rate. Hamaikwi utama yang kami buat adalah bagaimana menampilkan informasi campaign update yang lebih menarik secara emosional dan transparan agar bisa meningkatkan retention rate. Untuk tahap ketiga yaitu ideate. Kami mengumpulkan ide solusi dan membuat affinity diagram melalui ide solusi yang kami jabarkan. Affinity diagram atau kelompok ide solusi pertama adalah multimedia, transparansi keuangan, lalu ada penanda riwayat kampanye, live chat, lalu ada kelompok notifikasi, third party, dan user generated content. Lalu kami membuat skala prioritas dari kelompok yang telah kami buat. Hamaikwi untuk masalah campaign update, kami menggunakan kelompok multimedia, live chat, penanda. Lalu untuk masalah transparansi dana, kami menggunakan kelompok transparansi keuangan. Dan untuk retention rate, kami menggunakan solusi donasi lainnya. Berikut adalah hasil Crazy Edge yang telah kami rancang. Selanjutnya masuk ke tahap prototype. Yang pertama, di sebelah kanan merupakan gambaran task flow yang telah kami buat. Lalu ada UI dari detail kampanye yang telah kami redesign. Ada tombol ikuti atau follow kampanye, dan terdapat 3 tabbing yaitu overview, kabar terbaru, dan rincian dana. Dan pada bagian bawah ada button live chat. Pada tab overview menampilkan pesan dari korban, serta donatur yang telah melakukan donasi pada kampanye. Selanjutnya pada tab kabar terbaru terdapat fitur story. Di dalam fitur story dilengkapi dengan beberapa peringatan untuk gambar sensitif. Lalu terdapat thread, serta informasi tentang influencer yang mendukung kampanye. Kami juga menambahkan informasi diagnosa dari penyakit korban dan rekomendasi kampanye lainnya di bagian paling bawah. Selanjutnya, pada tab rincian dana, kami menampilkan target donasi serta perkembangan pencairan dana kampanye. Lalu pada halaman pemberitahuan terdapat 4 tabbing, yaitu semua kabar terbaru, pendanaan, dan lainnya, serta menampilkan overview gambar perkembangan kampanye. Lalu kami juga membuat 2 fitur terbaru yaitu live chat dan menu kisah yang akan diperjelas pada demo. Ini adalah prototipe aplikasi Kita Bisa hasil redesign. Di sini kami mengubahnya menjadi lebih simpel agar user lebih mudah dan leluasa mendapatkan kampanye yang ingin dia donasikan. Hasil redesign kami ini terdiri atas 3 menu bagian utama. Yang pertama adalah donasi yang merupakan home, yang kedua adalah menu kisah yang akan saya jelaskan nanti, kemudian yang ketiga adalah menu lain yang berisi fitur-fitur Kita Bisa seperti galang dana, zakat, dan saling jaga. Pada menu home ini terdapat beberapa informasi penting seperti menambahkan rekomendasi kampanye lewat card berukuran besar yang disesuaikan dengan minat user.
Kemudian di bawah juga terdapat daftar kampanye yang mendesak, dan di bawahnya lagi terdapat daftar kampanye yang didasarkan pada kategori tertentu. Di bawahnya kami menambahkan sebuah inovasi baru bernama fitur acak kampanye guna memperbesar peluang pengguna Kitabisa untuk tetap melakukan donasi di aplikasi Kitabisa. Kemudian, ketika user membuka salah satu kampanye, maka akan dialihkan ke halaman detail kampanye seperti berikut. Di sini, user bisa melihat semua kumpulan foto pada bagian cerita dalam satu frame. Kami juga menambahkan sebuah hashtag dan tombol ikuti yang masing-masing fungsinya akan saya jelaskan nanti. Selain itu, kami mengelompokkan semua informasi yang ada di aplikasi Kitabisa versi lama ke dalam satu tabbing yang terdiri atas overview, kabar terbaru, dan rincian dana. Nah, untuk pada bagian overview, informasinya juga mirip pada aplikasi Kitabisa versi lama, tapi bedanya adalah kami menambahkan section bernama pesan dari korban dan juga daftar kontak teman yang juga ikut berdonasi di sini guna menarik simpati dari para calon donatur. Kemudian lanjut kepada tab kedua, yaitu tab paling penting, kabar terbaru. Kami menambahkan sebuah fungsi story yang berisikan foto, video, dan teks agar updatean terbaru dari suatu kampanye bisa lebih informatif dan emosional. Story ini juga dilengkapi dengan fitur gambar sensitif karena persona dari Kitabisa yang merasa tidak nyaman saat melihat foto penyakit tertentu. Di sini user akan diberikan opsi apakah mereka ingin melihat fotonya atau justru bisa langsung menutupnya saja. Lalu setelah itu kami mengubah tampilan kabar terbaru yang lama menjadi seperti sebuah thread yang juga berisikan foto, video, dan teks yang diurutkan berdasarkan waktu. Setelah itu kami menambahkan section bernama influencer yang mendukung ini yang berisi postingan Instagram yang menggunakan hashtag yang sama dengan kampanye yang diadakan di aplikasi Kitabisa. Lalu, kami juga menambahkan section bernama diagnosa untuk memberikan pemahaman kepada pengguna tentang apa sih sebenarnya masalah atau penyakit yang dialami oleh korban atau penerima manfaat. Lanjut kepada tab ketiga, yaitu rincian dana. Kami menambahkan informasi baru berupa rencana penggunaan dana. Di sini berisi tentang untuk apa saja sih sebenarnya dana tersebut rencananya akan digunakan. Dan di bawahnya kami menambahkan informasi pencairan dana yang berisikan apa saja yang dikeluarkan atau dibeli menggunakan uang yang sudah terkumpul secara real time dan selalu up to date. Di setiap tab tadi, terutama di bagian kabar terbaru, saat kita scroll ke bawah, terdapat section bernama orang lain juga mendonasikan ini, yang berisi donasi serupa agar bisa meningkatkan retention rate. Namun, jika user bingung kampanye mana yang sebaiknya dia ingin donasikan, maka di bawah juga akan ada fungsi acak kampanye. Lalu, pada halaman ini kami juga menyediakan tombol live chat berguna untuk menanyakan updatean terbaru dari suatu kampanye di luar informasi yang sudah diupload oleh para penggalang dana. Nah, jika pengguna tertarik untuk mengikuti semua perkembangan kampanye ini, pengguna bisa menekan tombol ikuti di kanan atas. Nantinya, semua update terbaru akan masuk pada bagian pemberitahuan, seperti pada tampilan berikut ini. Nah, di laman pembaruan ini, user bisa melihat informasi kabar terbaru, pendanaan, dan lainnya yang dari kampanye yang sudah mereka ikuti. User juga bisa melihat preview foto perkembangan dan juga preview foto bukti transaksi. Kemudian, kami juga menambahkan inovasi baru yang bernama menu kisah. Di sini berisi slideshow, kumpulan foto atau video yang digunakan untuk menarik simpati dari pengguna agar bisa meningkatkan retention rate dan pengalaman pengguna menjadi lebih emosional. Dari hasil redesign tadi, kami juga melakukan pengujian. Nah, hasil pengujiannya seperti berikut. Kami menggunakan metode SEQ dengan skor dari responden kami yaitu sebesar 6,167 dengan alasan responden suka dengan cara menggalang dana dengan memberitahu perkembangan satu kampanye yang dimuat dalam story, thread, karena memuat kondisi real. Kemudian, responden juga sangat suka dengan fitur di dalam kabar terbaru yang dipadukan menjadi satu platform. Dan responden juga yakin bahwa dana yang dia kirim untuk donasi akan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Redesign aplikasi dirancang agar pengalaman berdonasi mereka terasa lebih menarik secara emosional, transparan, sekaligus bisa meningkatkan tingkat retensi. Ada 4 fungsi utama, yaitu fungsi untuk menampilkan multimedia, fungsi ikuti, fungsi live chat, serta fungsi untuk menampilkan rincian penggunaan keuangan. Prototipe aplikasi ini memiliki tingkat kegunaan, kemudahan, kepuasan, dan ketertarikan yang baik, yaitu sebesar 6,1 dari 7, menggunakan skala SEQ.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.